warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami dalam program spesial Ramadan, Ramadan Menyapa, yang disiarkan secara langsung dari studio SCTV pada pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Program ini terselenggara atas kerjasama Radar Cirebon Televisi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baiklah, saya Wulandari akan memandu acara hari ini selama 1 jam ke depan. Alhamdulillah, hari ini kita akan membincang tema terkait tentang memilih makanan yang halal dan baik. Tema ini sangat penting bagi kita semua karena sejatinya makanan itu tidak hanya membentuk fisik ya, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan dan juga aspek spiritualitas. Nah, di sini sudah hadir bersama kita dua narasumber yang merupakan akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Mari kita sapa, ada Dr. Abdul Aziz MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Ulan. Ya, selamat datang dan terima kasih banyak sudah hadir dalam program Ramadan Menyapa. Dan di sampingnya ada Ibu Maria Ulfa MESY yang pada hari ini sudah datang. Assalamualaikum Ibu Maria. Waalaikumsalam Bu Ulan, terima kasih atas. Ya, selamat datang Ibu dalam program Ramadan Menyapa pada hari ini. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, saya mengingatkan Anda untuk nantinya bisa aktif berpartisipasi dalam program Ramadan Menyapa ini, bisa memberikan atau mengirimkan pertanyaan ataupun berbagi pengalaman Anda kepada kami melalui telepon interaktif yang ada di layar televisi. Bisa di nomor 0231482138 atau di nomor WA yang sudah tertera di layar para pemirsa. Baik, kita langsung saja kita mulai kajian kita pada sore hari ini. Untuk pertama kali mungkin nanti dari kedua narasumber akan memberikan pengantar terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Nah, untuk pertama kali kami persilakan kepada Bapak Dr. Abdul Aziz MAG untuk memberikan pengantar terkait tema kita hari ini, memilih makanan yang halal dan baik. Baik, kepada Bapak kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ulan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa RCTV yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang ke-11 ya, iya, Pak, kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk menggali ya, untuk menggali keberkahan kesucian bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah RCTV bekerja sama dengan LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang pada hari ini sudah memasuki hari yang ke-11 ya. Betul, untuk kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kebetulan saya diminta untuk berbagi ya, menyapa di bulan suci Ramadan, dan temanya sangat luar biasa ini ya, sangat penting, sangat menarik, dan tentunya ya kita ingin mencoba untuk berbagi ya, sharing, kemudian bagaimana kemudian kita pengalaman-pengalaman keseharian kita dalam hal ini tentu memilih ya makanan yang halal dan thayyib atau yang baik untuk menjadikan generasi Indonesia yang unggul dan berkelanjutan. Saya memilih tema ini karena bagaimanapun ya berkenaan dengan memilih makanan ya.
Kalau kita lihat ya secara religius atau nilai-nilai keagamaan kita, ya, dan juga mungkin keagamaan yang lain ya, bahwa makanan itu adalah salah satu bagian yang paling penting ya untuk kita menjadikan kuat, untuk kita menjadikan beraktivitas ya di dunia ini, ya untuk ya menyelenggarakan kenegaraan juga harus ada asupan gizi. Oleh karena itu tentu di tema yang luar biasa menarik ini kita ingin ya berbagi bagaimana kemudian memilih ya makanan yang halal dan yang baik, atau dalam bahasa Arab biasa disebut sebagai thayyib atau halalan thayyibah. Halalan Ya, thayyibah. betul Mbak Ulan, ini sangat menarik ya Bu Maria ya. Karena semuanya pasti makan. Ya, tidak ada yang tidak makan. Tidak makan. Baik manusia maupun selain manusia itu pasti makan. Hanya saja mungkin kalau di Indonesia ya makanya hampir rata-rata itu nasi ya. Kalau di luar barangkali tidak. Nah, untuk itu maka bagaimana kemudian kita mencoba untuk memilih ya makanan yang halal dan yang baik. Kenapa harus ada yang halal dan harus ada yang baik? Tentunya kita sebagai manusia ya yang telah diberi atau ada unsur jasmani dan ada unsur rohani. Ya, unsur rohani tentu asupan gizinya lain dengan unsur jasmani. Nah, kalau unsur jasmani ya dalam rangka pertumbuhan, fisiknya biar sehat, kuat, akalnya juga biar bagus, maka tentunya harus makan. Ya, mungkin kalau saya yang memang basicnya itu adalah ekonomi syariah, ya tentunya bagaimana tinjauan ekonomi syariah ya dalam memilih makanan yang halal dan thayyib ini. Di samping kemudian mungkin juga sedikit menyinggung tentang dampak dari makanan itu terhadap kesehatan. Baik, yang pertama tentunya kalau kita merujuk ya kepada Al-Quran maupun Al-Hadis sebagai sumber utama kita ya, yang luar biasanya adalah ya ayyuhan nas ya, itu kalau kita lihat ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ya, ayat 168 yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas, nih Mbak Ulan ya. Jadi sebetulnya wahai umat manusia ya, wahai umat manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi kita manusia, siapapun manusianya tentunya adalah diperintah agar supaya kita itu mempunyai asupan gizi yang halal dan thayyib. Ya, halalan ya kita sudah memahami betul, halal ya halal, kemudian thayyib dimaknai sebagai yang baik. Ya, walaupun kemudian ada yang memaknai sebagai yang bergizi ya. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Nah, setelah kemudian kita sebagai manusia, anggota manusia, karena manusia kan banyak ya, kemudian diminta, disuruh, diperintah ya untuk makan yang halalan thayyibah, sekaligus ya dalam ayat ini mengingatkan kepada kita agar supaya tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, karena kata kuncinya langkah-langkah syaitan atau syaitan itu sendiri adalah musuh bagi kita gitu ya. Oleh karena itulah maka mafhum mukhalafahnya, jika kita sebagai manusia mengikuti langkah-langkah syaitan, berarti di dalam memilih makanan itu makanan yang cenderungannya lebih banyak kepada makanan yang tidak halal dan tidak thayyib. Nah, ini yang tentunya perlu kita garis bawahi ya. Oleh karena itu sekali lagi ya, kenapa kemudian Allah ya sebagai Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha segalanya itu memberikan pedoman dalam hidup kepada manusia, karena dengan makanan itu akan sangat berpengaruh ya terhadap segenap aspek kehidupan kita ya. Makanya tidak heran ini kalau secara fisik saja, kalau makanan itu kemudian semuanya masuk, yang terjadi sakit gitu kan, kelebihan.
Kalau kemudian makanan itu tidak terkontrol, maka akan banyak mengajar yang kurang baik. Mungkin itu saja dulu Mbak Ulan, berkaitan nanti dengan hal-hal lain bisa kita lanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Abdul Aziz MAG yang telah memberikan pengantarnya. Selanjutnya nanti akan ada pengantar juga dari narasumber kita yang kedua, Ibu Maria Ulfa MESE. Tapi sebelum kita lanjut kepada pengantar yang kedua, pemirsa jangan pergi kemana-mana. Kita akan lanjutkan kajian ini dengan pengantar pada narasumber kita yang kedua. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi bersama kita di dalam program Ramadan Menyapa setiap hari pada pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pengantar dari Bapak Dr. Abdul Aziz MAG terkait tentang bagaimana sih memilih makanan yang halal dan baik itu ya. Nah, kita pada segmen kedua ini kita akan mendalami materi secara lebih detail lagi ya. Sebenarnya ada nggak sih nanti hubungannya gitu ya, kiat-kiatnya misalnya memilih makanan yang halal dan baik itu dengan pengaruhnya terhadap kesehatan kita gitu Ibu. Nah, untuk pendalaman materi ini kita serahkan waktu kepada Ibu Maria Ulfa MESE untuk memberikan secara detail bagaimana tips-tips atau trik dalam memilih makanan yang halal dan baik, tentunya dengan perspektif yang berbeda. Baik, terima kasih Bu. Terima Silakan. kasih Bu Ulan, juga Pak Dr. Abdul Aziz, Ya, juga pemirsa sama-sama. Ramadan Menyapa RCTV. Baik, terkait dengan makanan halal tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Abdul Aziz bahwa di dalam Al-Quran sendiri sudah mengatur bagaimana kita harus memilih makanan yang halal dan baik. Halal saja tidak lengkap tanpa baik, baik saja tidak sah tanpa halal. Nah, di dalam konsep agama Islam sendiri bahwa yang namanya halal itu ada 3 kategori. Yang pertama halal lidzatihi, kemudian secara garis besar ada 2, halal lidzatihi dan halal li ghairi dzatihi. Halal lidzatihi memang secara zatnya itu halal, jadi bisa dikonsumsi oleh kita sebagai umat Islam, seperti makanan-makanan yang halal lah, yang dari alam, kemudian daging-daging yang halal itu bisa dikonsumsi. Namun ada lagi halal li ghairi haram ya, yang haram li ghairi dzatihi. Ada yang halal karena zatnya dan ada yang haram li ghairi dzatihi. Haramnya karena selain dari zatnya. Misalkan karena cara memperolehnya itu haram gitu ya. Hasil dari memperoleh, mencuri misalkan begitu. Kemudian selain halal tadi harus baik. Baik tadi menyangkut unsur kesehatan kepada diri kita sendiri, tetapi ada juga yang memaknai bukan hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk lingkungan sekitar juga baik. Kemudian ada mekanisme tertentu untuk pada masa modern saat ini ya, bulan ada yang namanya sertifikasi halal. Oh ya, sertifikasi Kebetulan halal. mungkin saya ditugaskan oleh LP2M mungkin diantaranya karena saya concern di makanan halal, khususnya di lembaga pemeriksa halal IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Terkait dengan efek-efek dari makanan yang kita konsumsi, sebetulnya tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Abdul Aziz, mungkin nanti akan lebih banyak. Kalau secara kasat mata saja, ada makanan-makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah, itu sudah pasti kelihatan efek tidak baiknya kepada tubuh kita dan kepada lingkungan sekitar. Contohnya minuman keras, dilarang oleh Allah, ketika dikonsumsi itu tidak baik untuk tubuh si peminum itu sendiri, maupun kemudian efek perilaku yang akibat dari minuman tadi, kemudian berimbas kepada lingkungan yang tidak baik. Nah, itu sebetulnya betapa dahsyatnya efek dari makanan dan minuman yang kita konsumsi.
Nah, mungkin Pak Aziz lebih mendalam Baik, lagi. Bu Maria, memang ini menarik ya. Ya. Kalau tadi disampaikan bahwa jenis dari halal itu ada halal lidzatihi, kemudian ada halal li ghairihi. Sebaliknya, karena kalau ada halal ada haram, haram. gitu kan. Betul. Nah, dalam hal perolehan ataupun jenis haram sendiri itu kan ada 3 ya. Ya. Pertama adalah haram lidzatihi. Ya. Seperti yang tidak disampaikan ya di dalam Al-Qur'an jelas, homer gitu kan, khinzir, babi ya, kemudian darah, dan yang penyembelihannya tidak menyebut nama Allah, itu jelas haram ya, itu lidzatihi. Kemudian ada haram li'aqdihi. Nah, gitu kan, ada haram li'aqdihi. Akad ya, akad-akadnya haram. Makanya kemudian dalam konteks kelembagaan ekonomi syariah ya ada akad-akad yang ditengarai sebagai alternatif untuk tidak mengangkat akad yang haram. Dan yang terakhir adalah al-haram li ghairihi. Salah satu contoh di antara haram li ghairi itu ya seperti misalnya kita mencuri makanan yang zatnya haram, zatnya halal, tapi karena lewat mencuri itu jadi haram, Mbak Ulan. Ya. Nah, oleh karena itulah maka yang paling penting di dalam kita memilih ya makanan yang halal dan baik itu paling tidak ada 2 proses. Yang pertama adalah jelas yang paling mudah nih ya, yakni melihat bacaan label halal di makanan. Makanya tadi ada sertifikasi halal agar supaya si pemirsa atau konsumen itu langsung membaca. Ini lebih mudah gitu kan. Nah, kemudian di samping sertifikasi yang halal yang sekarang terus disosialisasikan oleh Kementerian Keagamaan lewat BPJPH ya, termasuk tadi telah disampaikan, termasuk saya juga bagian dari LPH ya, halal. Label halal. Yang kedua, ini yang paling penting kita ingat adalah kalau bisa nih Mbak Ulan adalah memilih makanan segar, alami ya, dan organik ya, jangan sampai kemudian lebih banyak kepada makanan yang non organik. Hal ini tentunya adalah agar supaya ya tubuh kita itu bisa berkelanjutan ya, tubuh kita itu bisa ya menerima ya makanan-makanan di samping kemudian yang halal tadi juga yang baik. Ya. Makanya dengan yang baik itu ya makanan-makanan yang kalau bisa yang segar gitu ya. Betul. Maka wajar kalau kemudian di dalam makanan harus ada ini juga label expired gitu ya, expirednya kapan dan seterusnya. Ya. Ini bagian penting ini gitu. Gitu Mbak Ulan. Baik. Alhamdulillah menarik sekali ya atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Tadi saya sempat menggarisbawahi bahwa untuk mengetahui gitu ya makanan yang halal atau tidak halal itu kita sebagai konsumen harus lebih aware gitu. Betul. Ya. Tadi misalnya dengan melihat terlebih dahulu tuh label makanan apakah ini sudah dilabeli halal ataupun belum. Betul. Gitu ya. Nah, makanya tadi lembaga sertifikasi halal ini itu sangat punya peran penting dalam hal ini. Nah, terkadang misalnya kita lihat di masyarakat itu masih banyak stigma-stigma bahwa untuk mengurusi label halal itu dianggap sulit itu. Barangkali nanti dari kedua narasumber bisa memberikan pencerahan. Bagaimana? Oh, ternyata tidak harus berbayar kok kita untuk mengurusi label halal tersebut. Masih ada programnya ya? Masih ada. Masih banyak. Nah, terkait hal ini mungkin Ibu Maria bisa menyampaikan bagaimana proses dari pengurusan sertifikat halal. Apakah gratis atau berbayar atau bagaimana Ibu? Oke, terima kasih Bu Wulan. Baik, pemirsa Ramadan Menyapa, terkait dengan sertifikasi halal, sebelum Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014, Undang-Undang Jaminan Produk Halal diterbitkan, sertifikasi halal itu sifatnya voluntary. Jadi voluntary. Masyarakat itu hanya sukarela. Mungkin sebelum 2014 kita sebagai masyarakat mungkin kita tahu ada makanan-makanan dengan label halal, tapi tidak semua produk ada label halalnya, hanya produk-produk tertentu, bahkan produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan besar saja. Misalkan ada penyedap rasa, mie instan,
Tetapi kalau untuk produk-produk yang perusahaan mungkin menengah atau apalagi kecil UMKM, mikro ya. UMKM itu UMKM. tidak ada yang sertifikasi halal. Nah, mulai tahun 2014 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, mulailah bahwa sertifikasi halal yang tadinya voluntary itu menjadi mandatory, menjadi sebuah kewajiban. Namun perlu mekanisme dalam penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini. Dari voluntary ke mandatory perlu ada mekanisme atau sistem tertentu sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk mengikuti program tersebut. Nah, mulai tahun 2021 di BPJPH selaku lembaga badan tersendiri yang didirikan di bawah Kementerian Agama sebagai amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tadi, terbentuk BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama. Jadi kalau dulu sertifikasi halal itu karena sifatnya voluntary tidak di bawah pemerintah, di bawah MUI secara langsung. Jadi sementara MUI bukan lembaga pemerintah. Nah, dengan adanya undang-undang tersebut diformalkanlah bahwa sertifikasi halal harus melalui lembaga pemerintah, dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama. Tapi tetap ya peran MUI. Peran MUI tetap ada di mekanisme sertifikasi halal. Nah, kemudian BPJPH membuat mekanisme supaya memudahkan. Tadi ada kesan bahwa sertifikasi halal itu yang pertama mahal, yang kedua rumit, repot gitu ya, ruwet gitu. Dan yang ketiga lama. Biasanya itu stigma yang ada di masyarakat. Nah, namun dengan adanya BPJPH ada mekanisme tertentu yang lebih memudahkan masyarakat. Baik, menarik sekali pemirsa semuanya. Tadi sebenarnya saya tadi mau meminta pendapatnya Bapak Dokter nih, cuman karena memang waktu kita yang agak terbatas, kita untuk pemirsa RCTV jangan pergi kemana-mana, karena setelah ini kita akan lanjut kepada segmen berikutnya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, jumpa lagi, kembali lagi kita pada segmen yang selanjutnya. Nah, tadi kita sudah berbincang terkait tentang bagaimana pentingnya gitu ya sertifikasi halal ini untuk kestabilan gitu ya, kestabilan ekonomi juga dampaknya. Betul. Terus ke sosial juga. Jadi banyak faktor ya yang dihasilkan oleh program sertifikasi ini. Nah, selama ini kita juga tahu bahwa IAIN Syekh Nurjati Cirebon itu sudah sangat aktif gitu ya. Betul. Membuka kesempatan buat para UMKM ya untuk bisa membuat label halal dengan tanpa kesulitan. Kira-kira sejauh ini nih Bu Maria, sudah berapa UMKM yang sudah tersertifikat yang dibantu oleh di kampus kita, lembaganya itu sertifikasi halal ya Bu ya? LPH IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ulan. BPJPH kemudian setelah terbentuk BPJPH untuk memudahkan masyarakat sertifikasi halal, pelaku usaha itu kan ada yang tadi Pak Ajis menjelaskan, ada beberapa level, ada yang UMKM, ada juga yang yang kelasnya lebih besar. Nah, untuk yang UMKM sendiri ada dua skema. Ada yang skemanya self declare, yaitu pelaku usaha membuat sebuah pernyataan bahwa produk yang dihasilkan itu betul-betul halal. Nah, ada sementara yang kedua ada kategori reguler. Nah, kalau reguler memang memerlukan ada penyelia halal yang bertanggung jawab bahwa produk dari hulu ke hilirnya itu memang betul-betul prosesnya, bahan dan prosesnya betul-betul halal. Nah, untuk yang UMKM ini, untuk UMK ada skema self declare itu gratis, gratis, dan sampai dengan tahun 2024 ini, bulan Maret ini, baik yang reguler maupun yang self declare di IAIN Cirebon sudah membantu menerbitkan sekitar 8.200
sertifikat halal. 8.200. 8.200. Masya Allah, banyak Dan sekali. Alhamdulillah ya, luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Sebetulnya ada 2 lembaga dari BPCPH sendiri dibagi menjadi 2, ada namanya LP3H, LP3H. Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal, itu khusus untuk self declare, dan ada lembaga pemeriksa halal untuk reguler. Nah, di reguler ini selain ada auditor halal dari lulusan sains yang kompeten di bidang pemeriksaan produk, juga ada ahli syariah yang memastikan bahwa produk tersebut betul-betul halal secara syariat Islam. Nah, Pak Abdul Aziz ini juga salah satu ahli syariah di lembaga pemeriksa halal kami. Jadi biasanya ada pengajuan dari masyarakat, ada aplikasinya sendiri, bulan namanya PTSP Halal atau PTSP Halal. Itu disediakan oleh BPCPH atau biasanya disebut dengan Si Halal. Si Halal. Nah, pelaku usaha mengajukan ke Si Halal, mengupload dokumen-dokumen dan dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian memilih lembaga kami selaku pemeriksa halal. Nah, di kami kemudian nanti auditor halal turun ke lapangan, ke tempat pelaku usaha tersebut untuk melihat proses produk halal yang dilakukan. Jadi ini yang pengajuannya reguler ya? Yang reguler. Yang reguler. Dari awal, dari mulai produknya datang, kemudian disimpan di mana bahan-bahannya, kemudian diolahnya bagaimana, itu semua diaudit oleh auditor halal dengan latar belakang kompetensi sains. Nah, kemudian setelah selesai audit, kemudian nanti ada sidang komite dari auditor halal dan auditor syariah. Pak Abdul Aziz termasuk auditor syariah. Jadi dari auditor halal itu menyampaikan hasil audit di lapangan, disampaikan bersama-sama di sidang tersebut, disampaikan khususnya ke auditor syariah. Nanti auditor syariah sudah membuat opini-opini syariah terlebih dahulu untuk nanti disampaikan ke MUI. Gitu. Oke, kebetulan memang mekanismenya adalah bahwa ketika auditor halal ya sudah survei ya, kemudian semuanya sudah oke, kemudian dibawa ke Dewan Syariah ya, atau Dewan Komite yang di dalamnya ada Dewan Auditor Halal ya, kemudian ada Dewan Syariah. Nah, dari sini ya setelah kemudian semua sudah di cross check dan lain sebagainya ya, dari Dewan Syariah membuat berita acara bahwa ini layak untuk dibawa ke MUI, ya, MUI Jawa Barat. Dari MUI Jawa Barat itu juga nanti akan ada komisi sidang komisi halal ya, untuk memutuskan bahwa apa yang sudah diputuskan di tingkat LPH itu layak diberikan sertifikat halal atau tidak ke BPCPH gitu kan. Nah, tentu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa betapa pentingnya ya makanan halal dan thayyib itu bisa berdampak ya kalau kemudian kita asupan gizi kita itu kurang halal, tidak baik. Paling tidak dampak yang pertama adalah dampak fisik ya. Kadang-kadang banyak penyakit-penyakit sekarang nih, baik itu gula darah ataupun kegemukan ya, ataupun lainnya ya. Kadang-kadang juga kita sering mendengar, melihat di media sosial banyak makanan-makanan kadaluarsa yang kemudian ketika dikonsumsi menjadi tidak baik, pingsan lah, kemudian keracunan lah. Ini dampak secara fisik ya, secara zahir. Kalau kemudian makanan satu tidak halal karena ya mungkin expired atau mungkin juga karena lainnya ya, seperti ketika kemudian kita makan secara berlebihan pun itu akan menjadi tidak halal gitu ya. Jangan lupa nih para pemirsa ya. Jadi misalnya kita ini puasa nih ya di bulan Ramadan ini, kemudian sudah mengumpulkan banyak makanan, pada saat kemudian iftar atau pada saat kemudian buka segalanya dimakan. Nah, ini juga jelas ya, namanya israf. Ya. Nah, israf itu haram. Ya, makanya dalam konteks ekonomi itu ada domain halal, ada domain mubah, ada domain haram. Dari sisi makanan itu halal, walaupun itu halal lidzatihi, tapi bisa saja nanti haram liwairi gitu ya. Nah, kemudian dampak dari sisi mental dan emosional. Ya, ketika seringkali asupan gizi yang dikonsumsi itu tidak halal dan tidak baik, bisa menyebabkan depresi, ya, bisa menyebabkan kecemasan, ya, gangguan
mental dan seterusnya. Dan ini kan banyak kejadian-kejadian. Betul, betul. Oleh karena itu betul hati-hati dan seterusnya. Ya. Oleh karena itulah salah satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya secara garis besarnya bahwa Allah itu kan tidak suka ya terhadap makanan-makanan yang tidak baik. Jadi sukanya ya orang-orang yang makannya baik. Maka ketika kemudian asupan gizinya ya yang kita masuk, yang kita konsumsi itu tidak baik, kalau bahasa lainnya karena makanan itu akan menjadi energi. Betul. Nah, kalau kemudian energinya kurang baik dari asal usul yang kurang baik, maka apa yang dikeluarkan, apa yang digagas, apa yang pikirkan itu hal-hal yang kurang baik. Keinginannya adalah ya kalaupun misalnya mencari rezeki ya mencari rezeki yang tidak halal karena menghalalkan segala cara. Ini dampak dari mental dan emosional terhadap memilih makanan yang tidak halal, apalagi yang tidak baik. Ya. Kemudian berkenaan pula dengan dampak spiritual. Dampak spiritual. Betul ya. Jadi makanan itu sangat berpengaruh terhadap dampak spiritual. Makanya ada yang mengatakan bahwa kok kenapa doa-doa kita itu juga tidak dimakbul? Karena salah satu di antaranya asupan-asupan gizi yang kita konsumsi itu seringkali ya asumsi atau konsumsi yang makanan-makanan yang kurang baik. Dan yang keempat tentunya adalah dari sisi dampak sosial. Nah, banyak hal yang tentunya dalam memilih makanan yang tidak halal ini menyebabkan tentunya ya masyarakat ya ketidakdisiplinan lah ya. Kemudian ukhuwah Islamiyahnya juga kurang bagus karena dampak-dampak dari makanan sebagaimana tadi yang disampaikan dalam hadis Nabi dengan adanya asupan gizi yang kurang baik ya. Makanya kenapa kemudian MUI ya melalui MUI kemudian sekarang setelah ada mandatori ya pemerintah bertanggung jawab nih ya untuk menyeleksi makanan-makanan yang tidak halal, makanan yang halal sekaligus yang thayyib ya tadi yang baik. Makanya dua unsur halal dan thayyib tidak bisa dipisahkan. Inilah yang kemudian akan memberikan dampak untuk menjadi generasi unggul di Indonesia dan berkelanjutan. Gitu. Baik, Mbak Ulan. Terima kasih, menarik sekali ya perbincangan dan topik kita pada hari ini. Saya izin mengingatkan juga kepada para pemirsa RCTV dimanapun Anda berada untuk bisa aktif berpartisipasi dalam kegiatan program Ramadan Menyapa ini dengan mengirimkan pertanyaan atau memberikan pertanyaan ataupun bisa berbagi pengalaman Anda melalui line telepon di 0231482138 atau di nomor WA yang tercantum di layar televisi pemirsa semua. Nah, karena waktunya sudah, kita lanjut untuk segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan pada segmen berikutnya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami di Ramadan Menyapa. Tadi kita sudah banyak berbincang terkait tentang bagaimana peran sertifikasi halal ya terhadap dampak perekonomian juga. Nah, informasi tadi didapat dari para narasumber. Dalam waktu dekat ini kita akan dianjurkan, bahkan diwajibkan ya Bu ya, diwajibkan untuk hampir seluruh makanan gitu ya, tidak hanya yang kaitannya UMKM saja gitu ya, tapi itu kepada seluruh makanan-makanan, label-label itu harus tersertifikat halal. Mungkin nanti kedua narasumber bisa menjelaskan terkait tentang peran pemerintah yang sangat gencar. Berarti kan ini ada urgensi urgensi sekali. Silakan Ibu Dr. Maria untuk menjelaskan. Terima kasih Bu Ulan. Ya Bapak Ibu pemirsa Ramadan Menyapa, saat ini ada gerakan WHO 2024 atau Wajib Halal Oktober 2024. Wajib halal. Jadi mulai tanggal 17 Oktober 2024 seluruh makanan minuman, bahan pangan, bahan penolong, bahan tambahan makanan
itu semuanya harus bersertifikat halal, termasuk juga penyembelihan dan jasa penyembelihan. Semua harus bersertifikat halal. Setelah tanggal itu nanti ketika ada produk-produk yang memang halal tetapi tidak mencantumkan label halal, maka akan ada sanksi-sanksi tertentu yang dikenakan oleh pemerintah kepada pelaku usaha. Nah, selain itu juga untuk produk-produk yang non halal itu nanti akan diberlakukan label-label khusus juga teruntuk produk-produk yang non halal. Jadi misalkan makanan mungkin selama ini karena tidak ada logo halal, juga tidak ada logo non halal, mungkin masyarakat bingung sebetulnya produk tersebut halal atau tidak gitu. Nah, nanti ke depannya akan semakin jelas mana produk yang halal dan mana produk yang non halal yang diberlakukan oleh pemerintah. Dan ini dalam rangka tadi menjaga jiwa kita, jiwa masyarakat Indonesia supaya tetap mengkonsumsi makanan yang halal dan baik tadi. Gitu untuk yang terdekat itu. Untuk produk obat-obatan, kosmetika dan fashion di tahun 2026. Jadi ada tahapan-tahapan untuk produk-produk seluruh yang beredar, yang diproduksi dan beredar di Indonesia harus sertifikasi halal. Ada tahapan-tahapannya. Tadi diantaranya untuk tahun 2024 ini makanan, minuman dan yang terkait dengan makanan dan minuman. Tadi ada bahan penolong, bahan tambahan, termasuk juga penyembelihan. Nah, jadi masyarakat supaya lebih aware lagi terhadap produk-produk halal dan juga produk-produk yang diproduksinya. Nah, sebetulnya ini bukan hanya untuk kebutuhan nasional, tetapi di era perdagangan bebas ini banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia maupun produk kita yang beredar di luar negeri. Di luar negeri menghendaki adanya kepastian kehalalan produk dari produk kita, begitu pula di kita. Jadi sebetulnya itu juga bagian dari ekonomi tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Abdul Aziz. Jadi bukan hanya persoalan menjaga jiwa, tetapi juga menjaga harta juga agar produk-produk halal ini di seluruh dunia tercukupi untuk masyarakat yang membutuhkan. Dan sebetulnya di tingkat dunia produsen-produsen produk halal itu tidak semuanya kemudian dari Muslim. Nah, kalau tadi merujuk ayat itu yang diperintahkan bukan orang beriman, tetapi memang tapi harus seluruh manusia. Ajakannya ya kepada seluruh manusia. Betul. Jadi wajar sekali kalau kemudian produk halal ini menjadi kebutuhan seluruh umat manusia. Iya. Oke, makanya penting ya bagi kita untuk memahami itu, ya kesadaran kita juga harus selalu meningkat ya. Bagaimana kemudian menumbuhkan keinginan untuk selalu ya memilih makanan yang halal, makanan yang thayyib, yang baik atau yang bergizi ya. Kalau tadi ada ya dalam maqasidus syariah itu kan hifdzuddin. Salah satu kita memilih makanan yang halal dan thayyib itu juga salah satunya adalah hifdzuddin, menjaga agama. Itu kan mungkin bagi yang non muslim ya menjaga agama mereka. Gitu kan. Bagi kita yang muslim otomatis ya menjaga agama kita. Karena apa? Memilih makanan yang halal dan thayyib itu berarti kesesuaian ya dengan aspek ta'abudi ya ketika kita melaksanakan perintah Tuhan, perintah Allah, seperti kita melaksanakan sholat, melaksanakan Ramadan. Coba mindset kita harus segera kita integrasikan dengan keseluruhan perintah-perintah Allah, baik sholat yang seolah-olah sholat itu kalau nggak dilaksanakan, nah itu kelihatannya dari sisi mental kita itu gimana gitu kan. Nah itu kemudian harus ditumbuhkan. Ketika kemudian kita memilih makanan yang halal. Makanan yang halal lidzatihi, halal li ghairihi. Jangan sampai sekedar lidzatihi tapi li ghairihinya tidak diambil. Demikian pula dengan makanan yang halal itu sama dengan kita menjaga harta ya. Artinya apa? Dengan menjaga harta itu maka seluruh potensi ekonomi lokal bisa terangkat ya. Karena apa? Karena dengan adanya sertifikasi halal dengan standar-standar yang semua higienis dan lain sebagainya, maka produk-produk lokal itu bisa terangkat gitu ya. Semakin dipercaya. Semakin dipercaya, trust masyarakat meningkat ya. Tidak lagi ada was-wasan bagi kita, jangan-jangan ini makanan tidak halal. Jangan-jangan ini makanan tidak higienis, tidak baik karena prosesnya dan seterusnya gitu kan. Di samping kemudian
ya, dengan memilih kita makanan yang halal dan thayyib akan memberikan inovasi. Betul. Gitu kan, memberikan inovasi bagaimana makanan yang halal agar supaya nilai kepercayaan masyarakatnya juga meningkat, maka akan menumbuhkan inovasi seperti apa yang harus dijadikan sebagai produk unggulan. Iya, iya, iya. Itu Mbak Bulan ya. Jadi di samping kemudian ada unsur ta'abudi kita ketika memilih makanan yang halal dan thayyib, juga dampak ekonomi lokal bisa terangkat ya. Nah, bagaimana kemudian produk-produk pertanian ya, produk-produk peternakan dan seterusnya itu bisa terangkat dengan adanya label halal ini. Masya Allah, ini topik menurut saya sangat penting sekali ya, memberikan aware gitu ya, kesadaran kepada masyarakat kita terhadap memilih makanan yang halal dan baik ini. Apalagi tadi Dr. Abdul Aziz menyinggung terkait tentang tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, ini kita kadang di bulan Ramadan ini kan ketika seharian menahan lapar, Betul. ketika bertemu Balas dengan dendam. makanan itu ya balas dendam bahasanya. Jadinya jadi kadang kita tidak menyadari efek-efek yang diakibatkan daripada mengkonsumsi gitu ya makanan berlebihan. Jadi tidak harus makanan yang tidak halal kita mengkonsumsi makanan secara berlebihan itu juga tidak diperbolehkan. Betul karena sekali. tadi bagian daripada hifzuddin ya Pak ya. Ya, hifzuddin, hifdzul mal, hifdzul nafs, ya, hifdzul akal. Nah, hifzuddin, hifdzul nas, hifdzul akal dan banyak sekali. Betul. Luar biasa untuk tema kita hari ini. Sayang sekali waktu kita terbatas ya. Kita harus mengakhiri sesi tema kita pada hari ini, tapi jangan khawatir pemirsa, kita akan kembali pada Mbak Wulan, barangkali sesi perlu berikutnya. saya sampaikan sebelum jedah ya. Oh iya, yang belum iya, saya Pak. sampaikan itu 2 lagi. Oh iya, ya, silakan, yang pertama tentunya tadi yaitu bagaimana kemudian pembentukan generasi unggul. Oh iya, pembentukan generasi unggul sama kualitas hidup. Nah ini yang belum ya. Jadi pembentukan generasi unggul itu kalau asupan gizinya bagus. Oke. Dan inilah akan menjadikan Indonesia unggul dan berkelanjutan. Oke, iya terima kasih Bapak untuk tambahannya. Ibu juga kami ucapkan terima kasih untuk keaktifan dan pemberian wawasan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pemirsa RCTV dimanapun Anda berada yang sudah aktif menyaksikan kegiatan program Ramadan Menyapa ini. Insya Allah program Ramadan Menyapa ini akan hadir setiap hari pada pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Demikian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.